Selamat pagi, sahabat MDRT. Senang sekali jumpa pada momen mentorship bulan Agustus ini. Nah, sahabat MDRT, pernah nggak kita ngerasa kayak gambar yang sahabat MDRT lihat? Kita kayak ngerasa menanggung beban yang sangat berat ketika kita menjalankan profesi kita sebagai perencana keuangan. Mungkin karena ketika kita bangun pagi, kita merasa nggak semangat. Kita merasa nggak punya tujuan. Karena kita meragukan, kenapa ya gue jadi agen asuransi, kenapa ya gue jadi perencana keuangan. Banyak saudara-saudara dan teman-teman dekat gue bilang, lu ngapain sih jadi agen, kayak udah gak ada kerjaan lain lagi. Atau mungkin berbeban berat karena kita kecewa karena kita gak closing. Ada penolakan demi penolakan, sehingga kita menjadi discourage. Atau yang ketiga, terlalu banyak nih yang perlu berubah di dalam industri asuransi jiwa kita, repricing dan lain sebagainya yang membuat kita bingung. Intinya, waduh kayaknya berbeban berat banget nih gua. Nah, sahabat MDRT, pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan tentang satu konsep tentang siapa kita sebagai perencana keuangan. Ini adalah sebuah pertanyaan reflektif yang menurut saya sangat penting tentang identitas kita sebagai seorang perencana keuangan. Karena saya sangat yakin kalau kita bisa mengetahui identitas kita dengan jelas, kita akan mampu bangun pagi dengan sebuah tujuan yang jelas, dengan semangat, dengan kekuatan yang selalu baru. Bukan hanya itu saja, kalaupun ada demi penolakan, kita akan mampu bangkit dan terus bangkit untuk terus maju. Bahkan nih, kalau banyak sekali perubahan di dalam industri asuransi jiwa kita akan mampu melewati segala rintangan dan perubahan. Nah, ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Kita mulai ya, dari yang pertama, yaitu bahwa kita adalah pembawa pesan. Apa nih maksudnya pembawa pesan? Benar, sahabat MDRT, kita membawa pesan yang penting. Kita membawa pesan yang berisi tentang rasa aman, tentram, dan damai kepada keluarga-keluarga Indonesia. Kenapa? Karena kita memberikan pesan tentang perlindungan keuangan jangka panjang dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko kehidupan yang mungkin terjadi. Coba bayangkan ada orang terdekat kita terkena resiko kehidupan dan dia tidak memiliki proteksi. Betapa sedihnya, bukan? Nah, saya ingin membagikan sebuah data. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 yang dilakukan oleh OJK menyatakan bahwa tingkat literasi asuransi di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 31%. Dan tingkat inklusi keuangan asuransinya bahkan lebih rendah lagi, 16%. Itu berarti keluarga-keluarga Indonesia memiliki proteksi atau asuransi masih belum terlalu banyak. Siapa yang menjadi ujung tombak untuk peningkatan literasi untuk keluarga Indonesia? Jawabannya adalah kita. Kitalah yang menjadi ujung tombak untuk membawa peningkatan literasi ini. Memang kita tidak bisa memaksa untuk setiap orang membeli polis dari kita ya. Tapi adalah tugas kita, adalah tanggung jawab kita untuk membawa pesan ini kepada lebih banyak orang setiap hari. Supaya mereka terbuka akan manfaat dari perlindungan keuangan jangka panjang. Ya, kita adalah pembawa pesan. Yang kedua, kita adalah penasehat. Nah, setelah nasabah kita terbuka dengan pesan kita, langkah selanjutnya adalah kita berperan sebagai penasehat keuangan. Dan sahabat MDRT, utamanya menjadi penasehat itu adalah kita harus mampu mendengar. Iya, betul, mendengar. Kenapa? Karena kita harus memahami apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi tujuan hidup dari nasabah kita. Tujuan hidup itulah yang kita harus pastikan, kita harus lindungi supaya itu tercapai dengan rekomendasi produk-produk asuransi yang kita berikan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi utamanya untuk kebutuhan mereka. Menjadi penasihat keuangan
berarti juga kita berkomitmen sepenuh hati untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Di dalam saat proses klaim, atau bahkan juga ketika nasabah kita melewati fase-fase penting kehidupan mereka. Kita ada, kita hadir, dan kita berkomitmen untuk menjadikan mereka lebih baik. Ketika mereka bertumbuh, kita ikut bertumbuh. Ketika mereka berkembang, bisnis kita pun ikut berkembang. Kita penasihat keuangan. Dan yang ketiga, sahabat MDRT, kita juga adalah seorang pemimpin. Usaha untuk meningkatkan literasi keuangan asuransi di Indonesia adalah tugas yang sangat menantang, tugas yang sangat besar. Tidak bisa dilakukan oleh seorang diri saja. Kita membutuhkan tim yang tangguh, tim yang solid, tim yang kuat. Jikalau kita berjalan bersama, maka usaha peningkatan literasi ini akan berkelanjutan. Tapi kalau kita berlari sendiri, mungkin usaha itu akan putus di tengah jalan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin, kita harus memberikan teladan. Kita harus bisa memberikan inspirasi kepada setiap anggota tim kita untuk mereka boleh mencapai MDRT, COT, atau bahkan TOT. Karena saya percaya ketika tim kita menjadi MDRT, mereka akan berkomitmen untuk memberikan pelayanan sepenuh hati kepada nasabah-nasabah mereka. Mereka akan memegang etika tertinggi standar pelayanan asuransi jiwa yang terbaik di Indonesia. Dan ini akan mengubah wajah perasuransian di Indonesia menjadi lebih baik. Sahabat MDRT, ada satu bijaksana kuno yang mengatakan bahwa hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Sebenarnya, ketika kita berani untuk bertanya tentang siapa kita sebagai perencana keuangan, ini akan menjadi satu batu fondasi yang kokoh ketika kita menjalani profesi kita. Ketika ada rintangan, ketika ada tantangan, saya percaya kita pasti bisa melewatinya. Karena kita tahu siapa kita. Pada akhirnya, saya akan bertanya kepada setiap kita yang hadir di sini. Sudahkah kita memahami siapa diri kita sebagai perencana keuangan?